Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai mutlak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delviana Harahap. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, langsung saja untuk materi nilai mutlaknya. Nah, jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu nilai mutlak. Nah, secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan real adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Untuk A bilangan real, harga mutlak A didefinisikan sebagai A atau positif A apabila A besar sama dengan 0 dan negatif A apabila A kecil 0. Apabila kita buat dalam suatu garis bilangan, dapat kita lihat daerah-daerahnya. Seperti pada garis bilangan ini terdapat 3 daerah, yaitu X kecil 0 untuk daerah pertama, 0 untuk daerah kedua, dan X besar sama dengan 0 untuk daerah ketiga. Nah, adapun contoh persamaan nilai mutlak. Jadi di sini misalnya contoh soalnya adalah hitunglah hasil dari 3 kali harga mutlak dari X tambah harga mutlak dari X kurang 2. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah membuka harga mutlak dari X ini dengan cara pendefinisian seperti slide sebelumnya, yaitu positif X apabila X besar sama dengan 0 dan negatif X apabila X kecil 0. Langkah kedua yaitu kita membuka harga mutlak dari X kurang 2 dengan cara yang sama, yaitu positif X kurang 2 apabila X kurang 2 besar sama dengan 0 atau X besar sama dengan 2, yaitu duanya ini kita pindahkan ke ruas kanan jadinya positif 2 jadinya, atau X besar sama dengan 2. Nah, untuk selanjutnya yaitu negatif dalam kurung X kurang 2 apabila X kurang 2 kecil 0 atau X kecil 2. Nah, langkah ketiga adalah kita membuat suatu garis bilangan untuk menentukan daerah-daerahnya. Jadi dari soal tersebut kita mendapatkan 3 daerah, yaitu daerah pertama adalah X kecil 0. Jika X kecil 0, maka kita lihat tadi kan soalnya 3 kali harga mutlak X. Berarti kalau misalnya dia untuk kecil 0, berarti harga mutlak X ini bernilai negatif. Nah, maka kita buat di sini negatif 3X. Nah, untuk yang harga mutlak dari X kurang 2, kalau misalnya dia kecil 0, berarti kita ambil yang dia negatif juga. Jadi negatif X tambah 2. Nah, sudah dapat, baru dijumlahkan berdasarkan soal, yaitu dapatlah hasilnya negatif 4X tambah 2. Untuk daerah kedua, yaitu X besar sama dengan 0, kecil 2, sama juga kita masukkan juga soalnya, misalnya 3 kali harga mutlak dari X. Berarti karena dia X besar sama dengan 0, berarti kita ambil yang untuk harga mutlak dari X-nya yang positif. Jadi dia 3X. Nah, untuk yang harga mutlak dari X kurang 2, itu kan di sini di daerah 2 ini X-nya kecil 2. Berarti kita ambil yang untuk X kecil 2 yaitu negatif. Maka kita buat di sini negatif X tambah 2. Nah, jadi hasil pengoperasiannya yaitu hasil dari 3 kali harga mutlak X tambah harga mutlak dari X kurang 2 sama dengan 2X tambah 2. Ini untuk daerah yang kedua. Nah, untuk daerah yang ketiga yaitu X besar sama dengan 0. Besar sama dengan 2. Besar sama dengan 2, berarti kalau misalnya dia besar sama dengan 2, maka dia otomatis besar sama dengan 0 juga. Berarti yang harga mutlak dari X-nya kita ambil yang positif sehingga 3X. Nah, untuk yang harga mutlak dari X kurang 2, karena dia besar sama dengan 2, maka kita ambil yang positif yaitu tetap X kurang 2. Maka hasil pengoperasiannya adalah 4X kurang 2. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk menentukan daerah-daerahnya yaitu paling kiri atau untuk daerah pertama yaitu paling kecil. Dia berarti kan lebih kecil dari 0 pastinya kan, bukan lebih kecil dari 2. Maka kita buatlah di sini X kecil 0. Nah, untuk yang daerah kedua yaitu
kita lihat di sini paling kecil adalah 0 dan paling besar angkanya adalah 2. Maka kita buat X besar sama dengan 0, kecil 2. Jadi X-nya itu terletak di antara. Wait a minute. Nah, untuk daerah yang kedua kita sesuaikan, yaitu di sini kan angkanya paling kecil 0 dan paling besar itu angkanya adalah 2. Maka X terletak di antara 0 dan 2, yaitu X besar sama dengan 0, kecil 2. Untuk daerah yang ketiga, yaitu kita lihat angka yang paling besar adalah 2. Maka X besar sama dengan 2. Begitu teman-teman. Jadi diperolehlah hasil dari 3 kali harga mutlak dari X tambah harga mutlak dari X kurang 2 adalah negatif 4X tambah 2 apabila X kecil 0, 2X tambah 2 apabila X besar sama dengan 0, kecil 2, dan 4X kurang 2 apabila X besar sama dengan 2. Nah, untuk contoh pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu misalnya di sini saya memiliki contoh yaitu interval nilai X yang memenuhi harga mutlak 3X kurang 6 kecil sama dengan 18 adalah. Nah, pembahasannya adalah berdasarkan rumus harga mutlak Fx kecil sama dengan A, maka Fx besar sama dengan negatif A, kecil sama dengan A. Maka kita gunakan rumus ini yaitu 3X kurang 6 besar sama dengan negatif 18. Kenapa negatif 18? Karena A-nya di sini itu adalah 18. Jadi kita buat untuk yang ruas kiri adalah negatif 18 dan 3X kurang 6 kecil sama dengan positif 18. Nah, seperti ini. Nah, dan selanjutnya kita operasikan, yaitu untuk yang 3X kurang 6 besar sama dengan negatif 18, berarti negatif 18 tambah 6 kecil sama dengan 3X, ya kan, karena negatif 6-nya pindah ruas ke kiri jadinya tambah 6, jadinya negatif 12 kecil sama dengan 3X atau 3X besar sama dengan negatif 12 itu sama aja. Jadi diperolehlah hasilnya X besar sama dengan negatif 4. Dan untuk yang 3X kurang 6 kecil sama dengan 18 dioperasikan menjadi 3X kecil sama dengan 18 tambah 6, 3X kecil sama dengan 24, X kecil sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan. Kenapa ini dia buletannya penuh? Karena dia ada tanda sama dengan, kecil sama dengan, besar sama dengan. Maka kita buatlah di sini yang negatif 4-nya kan si X besar sama dengan negatif 4, berarti bulatannya penuh. Di sini dibuat negatif 4 karena dia besar, maka dia arahnya sebelah kanan, jadinya dia ke sebelah kanan, yaitu X besar sama dengan negatif 4. Dan untuk yang X kecil sama dengan 8, kita buat bulatannya penuh juga karena ada sama dengan, kita buat 8 di sini karena dia lebih kecil, jadi dia ke arah kiri. Dan ini ada namanya arsiran karena dia melewati gitu, jadi bisa diarsir lah gitu istilahnya. Maka intervalnya adalah X besar sama dengan negatif 4, kecil sama dengan 8, seperti itu. Nah, selanjutnya saya memiliki beberapa soal latihan. That was easy. Ada 3 soal. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu ubahlah bentuk nilai mutlak dari 2 kali harga mutlak atau nilai mutlak dari X ditambah dengan harga mutlak dari X tambah 3 tambah 3. Oke, langkah pertama adalah kita harus membuka harga mutlak dari X dan harga mutlak dari X tambah 3. Tapi yang pertama kita buka dulu harga mutlak dari X. Oke. Kita buka harga mutlak dari X menjadi positif X apabila X besar sama dengan 0 dan negatif X apabila X kecil 0.
Langkah kedua adalah kita membuka harga mutlak dari si X tambah 3. Kita membuka harga mutlak dari X tambah 3. Menjadi X tambah 3 apabila X tambah 3 besar sama dengan 0 atau X besar sama dengan negatif 3. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu negatif X dalam kurung X tambah 3. Apabila X tambah 3 itu kecil 0 atau X kecil negatif 3. Setelah kita membuka harga mutlak yang ada di dalam soal, maka kita buat garis bilangan untuk membagi daerah. Ini. Nah, untuk daerah pertama yaitu X kecil negatif 3 karena kita ngambil yang paling kecil, jadi dia X kecil negatif 3. Nah, untuk X kecil negatif 3 harga mutlak dari X itu adalah bernilai negatif. Sorry, duanya juga harus kita masukkan. Jadi ini 2 kali harga mutlak dari X. Karena dia di daerah X kecil negatif 3, maka dia harga mutlak X-nya itu bernilai negatif sehingga menghasilkan negatif 2X. Nah, untuk yang si X tambah 3, harga mutlak dari X tambah 3 di daerah X kecil negatif 3, maka dia bernilai negatif juga. Jadi dia negatif X kurang 3. Sehingga kembali ke soal yaitu 2 kali harga mutlak X ditambah harga mutlak dari X tambah 3. Maka ini kita tambahkan sehingga kalau kita tambahkan itu menghasilkan negatif 3X dikurang. Nah, untuk daerah yang kedua yaitu X besar sama dengan negatif 3 kecil 0. Nah, kita masukkan yaitu soalnya 2 kali harga mutlak X. Dia ini kalau di daerah kedua, daerah 2 ini dia bernilai negatif karena dia X-nya kecil 0. X-nya kecil 0 berarti dia negatif X. Berarti 2 kali negatif X menjadi 2 negatif 2X. Nah, untuk yang harga mutlak dari X tambah 3, untuk di daerah kedua ini dia bernilai positif karena dia X besar sama dengan negatif 3. Berarti dia pakai yang ini, berarti dia bernilai positif. Maka dia X tambah 3. Nah, kita jumlahkan menghasilkan nilai negatif X ditambah dengan 3. Ini hasil untuk daerah yang kedua. Nah, untuk daerah yang ketiga, berarti dia X besar sama dengan 0 ya. X besar sama dengan 0.
Untuk yang 2 kali harga mutlak dari X besar sama dengan 0 berarti dia bernilai positif, berarti dia 2X. Untuk yang harga mutlak X tambah 3 di daerah ketiga dia juga bernilai positif, berarti dia X tambah 3. Maka dijumlahkan hasilnya adalah 3X ditambah dengan 3. Tambah dengan 3. Oke. Maka dapat kita simpulkan bahwa harga mutlak dari 2 kali X ditambah harga mutlak dari X tambah 3 itu nanti HP-nya atau bentuk tidak mutlaknya lah ya, bisa juga dikatakan seperti itu nanti menghasilkan yang pertama yaitu negatif 3X dikurang 3 untuk X kecil negatif 3. Yang kedua yaitu negatif X ditambah 3 untuk X besar sama dengan negatif 3 kecil 0 dan 3X tambah 3 untuk X besar sama dengan 0. Itulah bentuk tidak mutlaknya soal itu gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk nilai mutlak apabila diubah ke dalam bentuk yang tidak termuat nilai mutlak adalah menghasilkan seperti ini hasilnya. Begitu teman-teman. Baiklah, selanjutnya yaitu soal yang kedua. Adapun soalnya yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan dari harga mutlak 3X tambah 6 sama dengan 9. Jadi kita menentukan nilai X yang memenuhi persamaan harga mutlak dari 3X tambah 6 sama dengan 9. Yang pertama, langkah pertama adalah kita membuka dulu harga mutlaknya, yaitu menjadi, kita buka, harga mutlak 3X tambah 6. Apabila kita buka nilai mutlaknya, maka dia 3X tambah 6 apabila 3X tambah 6 besar sama dengan 0 atau 3X besar sama dengan negatif 6, atau bisa juga X besar sama dengan negatif 2 gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu negatif dari 3X tambah 6 untuk 3X tambah 6 kecil 0 atau 3X kecil negatif 6 atau X kecil negatif 2, sama aja. Oke. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita buat pembagian daerah gitu. Pembagian daerah dimana yang untuk daerah pertama itu adalah memuat si X
kecil negatif 2. Negatif 2. Kalau misalnya X kecil negatif 2, maka dia negatif kan yang dipakai. Maka harga mutlaknya kalau dibuka untuk daerah X kecil negatif 2 menjadi negatif 3X dikurang 6 sama dengan 9. Nah, tinggal kita operasikan saja. Berarti dia negatif 3X 9 ditambah 6. 9 ditambah 6 berarti dia 15. Berarti X sama dengan negatif 5. Nah, untuk interval atau daerah kedua yaitu X besar sama dengan 2. Maka kalau misalnya harga mutlak 3X tambah 6 dibuka menjadi positif. Dia 3X tambah 6 sama dengan 9. Tinggal dioperasikan. X sama dengan 9 dikurang 6. 9 dikurang 6 berarti dia 3. Ini tadi 3X ya. Nah, berarti X sama dengan 1. Maka dapat kita katakan bahwa nilai X yang memenuhi persamaan dari harga mutlak 3X tambah 6 sama dengan 9 adalah negatif 5 dan 1. Kita buat. Seperti ini. Maka hasilnya adalah negatif 5 dan 1. Seperti itu penyelesaian soal nomor 2. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 yaitu tentukan interval nilai X yang memenuhi dari pertidaksamaan 5X ditambah 2 kecil sama dengan 4. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka harga mutlaknya atau nilai mutlaknya, yaitu 5X tambah 2. Jika kita buka, harga mutlaknya menjadi 5X tambah 2 jika atau apabila 5X ditambah 2 besar sama dengan 0, atau X besar sama dengan negatif 2/5. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu negatif dari 5X ditambah 2. Nah, untuk 5X tambah 2 kecil 0 atau X kecil negatif 2/5. Oke, setelah kita buka harga mutlaknya, maka kita buat garis untuk membagi daerahnya. Nah, di sini adalah daerah pertama yaitu untuk X kecil negatif 2/5. Nah, untuk yang X kecil negatif 2/5, maka dia bernilai negatif. Nah, maka harga mutlaknya bernilai negatif. Kita buat seperti ini. Negatif 5X dikurang 2 kecil sama dengan 4.
dilanjutkan dengan pengoperasiannya, maka negatif 5x kecil sama dengan 6, maka x kecil sama dengan maka x besar sama dengan negatif 6/5. Karena kenapa dia berubah tanda? Karena dia itu dikalikan dengan si negatif. Jadinya hasilnya nanti besar sama dengan negatif 6/5. Karena ada negatif yang berpindah. Gitu. Nah, untuk interval yang kedua atau daerah lah ya namanya. Daerah yang kedua yaitu x besar sama dengan negatif 2/5. Nah, karena dia besar sama dengan, maka dia bernilai positif. Jadinya ini harga mutlaknya apabila dibuka bernilai positif, yaitu 5x tambah 2 lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 4. Kecil sama dengan 4. Maka kita tinggal operasikan saja, yaitu 5x kecil sama dengan 2 karena dia 4 dikurang 2 ya. Maka x kecil sama dengan 2/5. Maka dari sini kita sudah dapat menentukan intervalnya, yaitu pertama kita buat dulu garisnya ya, garis bilangan. Sorry, ini sepertinya tidak cukup, sini saja ya. Hapus dulu, kita buat garis bilangannya di atas aja. Oke. Maka jika kita buat garis bilangan, nah negatif 6/5 dan 2/5, berarti kita buat dulu pertamanya negatif 6/5 dan 2/5. Nah, kita lihat tandanya. Tandanya ini adalah besar. X besar sama dengan negatif 6/5. Berarti negatif 6/5 ini arahnya ke kanan. Sedangkan si X kecil sama dengan 2/5 berarti dia kecil, berarti arahnya ke kiri. Terjadilah arsiran di sini. Terjadilah arsiran di sini, sehingga dapat kita katakan atau dapat kita ambil bahwa intervalnya sama dengan X besar sama dengan negatif 6/5 dan X kecil sama dengan 2/5.
Nah, seperti itu jawabannya dari soal nomor 3. Inilah jawaban soal nomor 3. Baiklah, demikianlah video pembelajaran saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas kelebihan atau kekurangan dalam video ini. Semoga video yang saya tayangkan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih telah meluangkan waktu teman-teman untuk melihat video ini. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum